Oke, selamat sore sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, masih berjumpa lagi dengan saya sahabat tani. Nah, untuk sahabat tani di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, sebelum ke pembahasan ya sahabat tani, jangan lupa komen, like, dan subscribe agar saya bersemangat dalam membuat konten seputar dunia pertanian. Nah, bagi sahabat petani yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, simak terus sampai selesai sahabat tani, biar sahabat tani di seluruh Indonesia, khususnya petani pemula ya sahabat tani, itu tidak gagal paham atau gagal penafsiran. Nah, langsung saja ya sahabat tani, ini ada sebuah trik ya sahabat tani untuk menanggulangi hama keong yang memakan tanaman padi ya sahabat tani. Obatnya apa? Nah, bentuknya seperti apa? Langsung saja sahabat tani. Nah, ini ada yang pertama, ini ada Debestan ya. Ini ada Debestan. Nah, ini saya beli hari Rabu kemarin, tanggal 19 November 2025 di toko pertanian. Kurang lebih harganya ya sahabat tani itu antara 55 sampai 60 ribu rupiah. Nah, ini dengan berat kurang lebih 100 gram sahabat tani. Nah, beda daerah beda pula harganya ya sahabat tani, perlu diingat. Nah, ini sahabat tani, ini cara penggunaannya, ini bisa disemprot, bisa juga ditabur melalui atau dengan menggunakan pupuk ya sahabat tani. Nah, karena ini kemasannya 100 gram sahabat tani, ini bisa diaplikasikan atau diterapkan 2 kali, yaitu seberapa? Yaitu separuhnya sahabat tani, yaitu 50 gram dan 50 gram lagi. Nah, nanti jumlahnya jadi 102 kali. Nah, usianya untuk penyemprotan itu usia tanaman padinya itu berapa hari. Nah, itu bisa paling cepat ya sahabat tani, itu paling cepat itu 0 hari atau ketika selesai penanaman. Bisa juga itu sebelum penanaman, misalkan nanti siang itu ditanami, paginya itu disemprotkan dengan syarat airnya itu macak-macak, airnya itu sedikit. Gunanya apa? Biar nanti obat ini itu tidak tercampur dengan banyak air. Ya, ketika airnya sedikit ya sahabat tani, nanti kan otomatis obat itu akan cepat bereaksi ke hama keong tersebut sahabat tani. Kalau airnya banyak, otomatis memerlukan obat yang banyak pula. Nah, kalau untuk penyemprotan, takarannya berapa? Takarannya ini kurang lebih per tangki 16 liter ya sahabat tani. Ini antara 2 sampai 3 sendok. Nah, lahan saya itu atau lahan orang tua saya itu kurang lebihnya 1/4 kalau orang Jawa namanya, atau dengan bibit padi kurang lebih itu habis 10 kilogram. Ya, bibitnya itu habis 10 kilogram saat penyemaian. Nah, kalau iritnya irit mana? Iritnya itu irit penyemprotan. Ya sahabat tani. Nah, bisa juga ini dilakukan misalkan sudah umur 3 hari boleh. Tapi lebih baiknya ini dilakukan umur 0 hari atau 1 hari. Karena apa? Keong itu belum memakan tanaman padi tersebut. Nah, ini yang pertama Debestan. Ya, ini bahan aktifnya fetin asetat 60% sahabat tani. Nah, ini ada juga ya sahabat tani, ini di tahun kemarin musim tanaman padi kedua ya sama. Ini Tambistan Snail 50 WP. Nah, ini harganya saya lupa, tapi ini juga kurang lebih 100 gram ya sahabat tani. Kemarin ini saya aplikasikan, itu saya gabungkan lewat pemupukan sahabat tani. Nah, ini nanti saya coba untuk menyemprot. Untuk penyemprot ini baru pertama kali ini sahabat tani. Kalau untuk penggabungan dengan pupuk sudah beberapa kali. Nah, ini kurang lebih ya sahabat tani, bentuknya coklat seperti antrakol sahabat tani. Nah, untuk sahabat tani ini juga ada tipsnya lagi atau trik untuk menanggulangi bakal
rumput ya. Kalau umur 0 hari sampai umur 7 hari, tentunya biji rumput atau biji gulma itu kan belum pecah ya sahabat tani. Pecahnya di antara kurang lebih 7 hari nanti sudah mulai pecah. Nah, ini boleh dicampur dengan obat rumput pratumbuh atau pembeku biji rumput seperti itu. Jadi kita sekali menyemprot 2 target nanti bisa kita lakukan atau kita dapat seperti itu ya sahabat tani. Nah, langsung saja pengaplikasiannya sahabat tani. Tangki saya itu kurang lebih yang di belakang saya ini ukurannya 16 liter sahabat tani. Kurang lebihnya nanti orang Jawa namanya timbo ya. Nah ini kurang lebih cuma 4. Satu gayung ini itu kurang lebih isinya 4 liter kurang lebihnya. Nah, saran saya usahakan sahabat tani itu membawa tempat pencampuran. Kalau tidak membawa tempat pencampuran, alangkah baiknya sahabat tani. Nah, tangki ini dimasukkan air terlebih dahulu. Kenapa seperti itu sahabat tani? Karena bila nanti bubuknya ini bentuknya bubuk ya sahabat tani. Ada juga ya bentuknya cair, tapi saya lebih suka bentuknya bubuk ini. Karena nanti kalau tumpah itu tidak melebar seperti itu ya. Kalau cair kesenggol sedikit tumpah, itu kan nanti akhirnya melebar kemana-mana. Kalau di rumah ya sahabat tani. Tapi kalau di sawah itu kan nanti cepat habis. Berbeda sama ini. Kalau ini masih sisa, kita bungkus, kita tali dengan tali. Nah, ini kan meskipun ini terbalik seperti ini juga masih aman sahabat tani. Seperti itu. Berbeda lagi kalau dalam bentuknya cair. Kalau tutupnya tidak rapat nanti itu akan keluar menetes. Kalau tutupnya itu terbalik ke bawah. Seperti itu sahabat tani. Nah, langsung saja sahabat tani. Nah, ini di dalamnya ini belum ada airnya sahabat tani. Ini saya kasih terlebih dahulu biar apa? Nanti biar tidak menggumpal sahabat tani. Kalau biasanya dikasih bubuk dulu terus dikasih air sahabat tani, biasanya itu kebanyakan menggumpal. Seperti itu sahabat tani. Nah, ini takarannya kurang lebih 2 sampai 3 sendok, bergantung sendoknya. Kalau sendoknya besar mungkin 2 sendok munjung itu sudah cukup. Tapi kalau standar itu paling tidak 3. Nah, kalau ini kan ukuran banyak ya sahabat tani. Nah, ini saya nanti akan menggunakan 2 saja. Nah, ketika air itu sudah berada dalam tangki semprot sahabat tani, ini tidak mudah menggumpal sahabat tani ya. Nah, ini saya menggunakan 2 saja. Nah, sahabat tani, saya ini menggunakan stick yang panjang ya. Ini nanti bisa ditarik. Nah, ini saya aduk dulu sahabat tani. Nah, padi saya ini umurnya kurang lebih 0 hari sahabat tani. Ini tadi pagi baru penanaman. Biar nanti tidak dimakan hama keong. Nah, ini nanti kurang lebih ya. Ini biasanya itu habis
2 tangki sahabat tani. Biasanya seperti itu. Nah, ini busanya saya buang sahabat tani biar apa? Biar kita tahu itu airnya sudah penuh atau belum. Ya, kira-kira seberapa kita bisa melihatnya. Karena ini sasarannya tempatnya itu tanah sahabat tani ya. Jadi saya menggunakan sprayer elektrik atau sprayer cas. Nah, nanti ketika tanaman itu sudah rimbun daunnya, saya menggunakan sprayer mesin sahabat tani. Baik penyemprotan dalam hal apapun, pasti saya menggunakan semprot mesin. Tapi terkecuali satu ya, herbisida saya tidak berani menggunakan semprot mesin. Karena apa? Selain tekanannya tinggi, misalkan berkabut, nanti takutnya ketika anginnya besar, ya nanti kabut itu akan terbawa dan akan mematikan tanaman di sekitar lahan kita atau yang sekitar kita semprot itu. Seperti itu sahabatannya. Oke, simak terus ya sahabatannya. Nah, ini coba saya olor ya sahabatannya. Nanti ini sekali jalan ya, saat kanan kiri, kalau di daerah saya namanya blak atau galengan, ini sekali jalan kanan kiri nanti pasti sampai sahabatannya. Kalau sticknya pendek itu biasanya kan sulit untuk sampai antara parit ke parit. Nah, sahabat ini lahan bapak saya ya, yang tadi pagi ini baru dilakukan penanaman dan ini usia 0 hari sahabat tani. Ini saya semprot obat keong sahabat tani. Nah, ini sticknya panjang seperti ini biar nanti kanan kirinya dapat sahabat tani. Nah, ini panjang sahabat tani. Nah, Nah, seperti ini sahabat tani. Karena sasarannya tanah ya sahabat tani. Jadi ini saya agak rendahkan sahabat tani ke tanah. Biar apa? Biar nanti obatnya ini bisa tercampur dengan sisa-sisa air yang berada di lahan ini sahabat tani. Kalau kita agak tinggi, ada angin sedikit ya sahabat tani. Takutnya nanti dia tidak mengenai tanah atau sasarannya. Meskipun nanti ini tidak mengenai sasarannya sahabat tani, karena ini bercampur dengan air. Nah, nanti itu diharapkan akan larut dengan air tersebut sahabat tani.
Nah, sahabat tani, apakah ini berpengaruh dengan tanaman padinya? Obat ini maksudnya sahabat tani. Nah, obat ini tidak ada pengaruhnya bila terkena tanaman padi tersebut sahabat. Ini aman. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan sahabat tani. Untuk sahabat petani pemula di seluruh Indonesia, jangan malas untuk belajar, dan tetap belajar sahabat tani. Ambil segi positifnya, buang segi negatifnya. Salam petani Indonesia, guyub rukun selawase.